Kita bicara terkait informasi yang sedang ramai saat ini, bagaimana kiranya update atau kabar dugaan peretasan situs Kemenhan dan juga penjualan dokumen rahasia di dark web. Silakan Anda jelaskan bisa secara detail Pak Ya, Pratama. terima kasih Mas Bram. Jadi memang di dalam forum jual beli data di internet ya, kemarin tanggal 30 itu diupload ada orang yang namanya Tutu gitu, inisialnya Tutu, dia berhasil melakukan peretasan ke Kemhan dan dia berhasil mencuri 1,6 terabyte data dari Kemhan dan dia memberikan beberapa sampel data dari Kemhan tersebut, antara lain adalah salah satu surat begitu, surat internal gitu. Nah ini menurut saya adalah hal yang cukup membahayakan. Kenapa? Karena kita tahu Kemhan adalah lembaga strategis yang di dalamnya juga banyak informasi-informasi yang menurut saya cukup rahasia begitu, sehingga ketika data-datanya bisa diretas dan diambil, tentu saja akan membahayakan negara kita, karena Kemhan pasti akan berhubungan dengan pertahanan, berhubungan dengan TNI, berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya adalah strategis dan rahasia begitu. Nah ini yang menurut saya harus benar-benar diantisipasi gitu, harus dicek benar. Kemhan harus bisa melihat sistemnya, apakah yang dicuri oleh si Tutu ini adalah data-data yang memang sangat sensitif dan strategis. Karena gini, Mas Bram, si Tutu ini ternyata juga bukan hanya menjual data-data dari Kemhan begitu. Dia juga menjual beberapa data gitu dari negara-negara lain, dan targetnya kebanyakan adalah pemerintahan, termasuk juga pemerintahan dari Serbia, kemudian pemerintahan dari Tamil, pemerintahan dari Bangladesh, pemerintahan dari Laos, kemudian dari Syria, kemudian beberapa data dari pemerintahan dari Bhutan, termasuk juga kalau di Indonesia selain Kementerian Pertahanan, dia juga berhasil melakukan peretasan ke rumah sakit yang ada di Indonesia gitu. Nah ini agak memprihatinkan. Kenapa? Karena Kemhan harusnya menjadi lembaga yang cukup powerful gitu, namanya juga Kementerian Pertahanan ya, harusnya bisa melakukan pertahanan gitu. Dan kita semua tahu bahwa saat ini serangan nyata dari pihak luar itu adalah serangan cyber begitu, sehingga harusnya memiliki ketahanan yang cukup untuk mempertahankan sistemnya gitu. Sampai hari ini, siang ini, situs Kemhan masih down, Mas Bram, belum bisa diakses begitu, sehingga mungkin agak parah kerusakannya. Begitu, Mas. Oke baik, Pak Pratama, menurut hemat Anda sebetulnya Ya. ini hackernya yang jago luar biasa sampai bisa menembus situs dari Kemenhan atau justru memang lemahnya proksi ataupun lemahnya pengamanan yang terjadi di dalam situs Kemenhan saat ini? Nah, ini sebenarnya yang bisa tahu adalah Kementerian Pertahanan sendiri ya gitu. Tetapi dari pengamatan saya gitu, dari beberapa peretasan yang terjadi di lembaga pemerintahan kita, memang kenyataannya pertahanan cyber lembaga pemerintahan itu sangat lemah sekali begitu. Sehingga apa? Sehingga mudah bagi para hacker itu untuk menemukan celah keamanan dan akhirnya bisa masuk ke dalam sistem dari lembaga pemerintahan kita begitu. Mulai dari dulu kan kita lihat ada KPU, kemudian ada bahkan istana pun juga diretas gitu, termasuk juga Kejaksaan, Polri dan lain-lain gitu. Artinya kadang-kadang kita tidak berpikir bahwa serangan cyber ini nyata gitu. Kita berpikir bahwa ketika sistem itu berjalan dengan baik, kemudian bisa diakses dengan baik, dianggapnya sudah cukup begitu. Padahal kita tahu bahwa security ini adalah proses. Sekarang ini mungkin kita bisa merasa aman, besok belum tentu kita aman begitu. Nah, ini yang kadang-kadang tidak disadari, sehingga banyak admin-admin di lembaga pemerintahan yang terlena, merasa bahwa sistemnya fine-fine aja, bisa berjalan baik-baik saja begitu. Ternyata tidak diperhatikan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam sistemnya, sehingga mudah hacker untuk masuk. Apalagi di Indonesia ini digitalisasi sudah mulai sudah mulai menjadi prioritas gitu. Semua keuangan kita menggunakan digitalisasi, pembayaran digitalisasi, pelayanan pemerintah juga sudah digitalisasi, ada sistem pemerintahan berbasis elektronik begitu. Nah, ketika kita sudah mengkoneksikan sistem kita ke internet gitu, karena nggak mungkin nggak konek ke internet kan kalau kita berbicara masalah layanan pemerintah gitu, layanan kepada masyarakat. Ketika sudah terkoneksi ke internet, disitulah awal ancaman itu ada gitu. Sekuat apapun kita, kalau kita tidak aware, kita tidak memperhatikan dengan baik sistem yang kita miliki,
pasti suatu saat akan jebol. Oleh karena itu kenapa saya bilang security is process. Nggak bisa kita bilang hari ini aman kemudian akan aman selamanya. Ini akan berjalan terus-menerus. Setiap hari ditemukan celah-celah keamanan baru gitu. Kalau kita tidak melakukan monitoring, tidak melakukan pengamanan setiap hari, tentu kita akan menjadi korban. Dan lagi Mas Bram, pertas-pertas saat ini mereka menggunakan teknologi yang cukup canggih, bahkan beberapa menggunakan AI. Tadi sebelumnya sudah dibahas banyak AI kan untuk pemilu. AI pun juga digunakan untuk melakukan pertasan sekarang. Mereka dilengkapi dengan kecanggihan teknologi sehingga bisa melakukan berbagai macam metode pertasan, sehingga mereka bisa dengan presisi gitu masuk ke dalam sistem yang kita miliki. Nah, kalau musuh kita adalah AI yang dia nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh istirahat, 24 jam sehari dia bisa kerja, 7 hari seminggu, dan seterusnya gitu. Kita di Indonesia masih menggunakan tenaga manusia yang butuh makan, butuh Baik. minum, butuh istirahat gitu. Dan kadang-kadang kita juga tidak memperhatikan sistem keamanan. Akhirnya apa? Kita jadinya kalah gitu. Nah ini harus kita perhatikan bahwa kita mulai berpikir bahwa kita pun juga harus menggunakan sistem yang cukup canggih untuk melawan para peretas ini. Oke, baik. Pak Gitu. Pratama, Anda katakan hackernya saja sudah menggunakan teknologi canggih begitu ya. Apakah memang anggaran sebesar 7 triliun rupiah yang memang Eri habiskan untuk melawan hacker ini kurang canggih juga untuk bisa melawan daripada teknologi yang digunakan oleh hacker kita? Oh, saya nggak tahu ya anggarannya 7 triliun gitu. Kalau itu sih udah lebih dari cukup gitu. Masalahnya sekarang ini Badan Siber dan Sandi Negara gitu. Anggarannya kan cuma berapa? 630 miliar ya. Gitu. Itu aja walaupun kecil ya dicukup-cukupkan lah gitu. Yang membuat Badan Siber dan Sandi Negara sekarang sudah berusaha dengan maksimal untuk mengamankan lembaga-lembaga pemerintah yang lain begitu. Mereka juga mengamankan dirinya sendiri. Kalau anggarannya sebesar itu gitu ya harusnya sudah lebih dari cukup. Tetapi ingat Mas Bram, security, pertahanan itu bukan hanya berbasiskan anggaran. Kenapa? Kalau penggunaan anggaran tidak benar, udah pasti sistemnya akan nggak benar. Karena di situ kita akan berhubungan dengan SDM, kompetensi SDM. Kita berhubungan dengan teknologi gitu. Benar nggak kita milih teknologinya gitu. Jangan-jangan kita milih teknologi yang salah sehingga nggak bisa membuat sistem kita ini menjadi aman gitu. Kemudian ada masalah tata kelola. Pimpinan-pimpinannya ngerti nggak? Aware nggak masalah security ini, aware nggak masalah ancaman ini gitu. Plus ditambah lagi beberapa regulasi yang ada di negara kita. Kita ini sekarang sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi, kita punya undang-undang ITE, kemarin juga sudah mulai ditandatangani Perpres untuk strategi keamanan cyber nasional begitu. Nah, ini kalau diterapkan dengan baik harusnya bisa mengurangi potensi ancaman cyber yang saat ini sedang gencar-gencar dilancarkan oleh banyak orang. Dan sekarang musuh kita ini bukan hanya orang per orang. Banyak musuh kita yang saat ini adalah state actor gitu atau non state actor gitu yang mereka dibiayai oleh organisasi besar atau negara lain yang resource-nya itu hampir tidak terbatas gitu. Nah, kalau kita ngadapin mereka, wah kita akan kerepotan. Contohnya beberapa tahun yang lalu kan ada hacker Mustang Panda gitu, grup hacker ini berhasil melakukan peretasan ke 10 kementerian lembaga yang ada di Indonesia gitu. Dan sampai sekarang kita nggak bisa mengatasi hal ini.